Bukan euforia yang mengiringi hitung mundur menuju kick-off Piala Dunia 2026, melainkan gelombang ketegangan politik yang kian sulit diabaikan. Turnamen yang dijadwalkan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli itu kini diselimuti awan gelap diplomasi, menyusul posisi Amerika Serikat sebagai tuan rumah bersama Kanada dan Meksiko yang berada di bawah sorotan tajam. Pemicunya bukan isu teknis atau infrastruktur, melainkan tindakan militer Amerika Serikat di Greenland, langkah yang memantik kecaman internasional dan mengguncang stabilitas politik jelang turnamen terbesar di dunia. Gaung boikot pun mulai terdengar khususnya dari Eropa. Sejumlah negara peserta dikabarkan mempertimbangkan sikap tegas sebagai respons atas eskalasi tersebut, menjadikan Piala Dunia 2026 bukan hanya panggung sepak bola, tetapi juga arena tarik-menarik kepentingan global. Isu ini semakin panas karena bayang-bayang kebijakan kontroversial dari figur sentral politik Amerika, Donald Trump, yang kembali menjadi sorotan. NetGol Plus kali ini akan mengulas kisruh geopolitik yang mengancam atmosfer Piala Dunia 2026 ketika sepak bola dipaksa berdiri di persimpangan antara sportivitas dan politik dunia. Simak ulasannya sampai tuntas. Dunia benar-benar sedang menahan napas. Ini bukan lagi sekadar kisah tentang sepak bola atau turnamen 4 tahunan, melainkan potensi benturan kepentingan global yang bisa merembet menjadi perang dagang terbuka antara Uni Eropa dan Amerika Serikat, sebuah skenario yang berisiko mengguncang fondasi ekonomi dunia. Pemicu utamanya adalah langkah Amerika Serikat terkait Greenland yang memancing kemarahan politik Eropa. Jerman, sebagai motor ekonomi utama Eropa, berada di barisan terdepan perlawanan dengan kartu as sepak bola mulai digunakan sebagai alat tekanan diplomatik yang sangat sensitif. Bagi publik awam, termasuk netizen Indonesia, pertanyaan besarnya sederhana, kenapa Greenland sampai diributkan? Jawabannya jauh melampaui isu geografis atau pemandangan alam. Greenland menyimpan cadangan rare earth elements, logam tanah jarang, yang sangat besar, dan belum tergarap maksimal. Material ini adalah urat nadi teknologi modern, mulai dari chip semikonduktor, baterai kendaraan listrik, hingga sistem persenjataan berteknologi tinggi. Siapapun yang menguasainya memiliki keunggulan strategis jangka panjang. Amerika Serikat ingin memastikan pasokan sumber daya ini tidak jatuh ke dalam dominasi Cina. Namun, cara yang disebut-sebut akan ditempuh, yakni tekanan militer, dipandang melanggar kedaulatan Denmark yang secara hukum menaungi Greenland. Di titik inilah Jerman bereaksi keras. Sepak bola pun berubah fungsi, bukan lagi hiburan melainkan panggung simbolik untuk menekan kebijakan Washington di mata dunia. Ambisi Amerika Serikat terhadap Greenland sejatinya bukan cerita baru. Catatan sejarah menunjukkan ketertarikan itu sudah muncul sejak abad ke-19. Pada 1867, Menteri Luar Negeri AS William H. Seward bahkan memerintahkan survei resmi terhadap wilayah tersebut. Laporan yang terbit setahun kemudian menyimpulkan bahwa Greenland kaya sumber daya alam dan potensi strategis, temuan yang terus membayangi kebijakan luar negeri AS hingga hari ini. Dalam era modern, ketertarikan itu kembali menguat di bawah figur Donald Trump. Ia secara terbuka menilai Greenland sangat vital untuk kepentingan keamanan nasional Amerika, terutama untuk menghadapi apa yang ia sebut sebagai ancaman dari Rusia dan China. Klaim tersebut langsung dibantah Moskow dan Beijing. Rusia bahkan mengecam keras percepatan militerisasi kawasan Arktik oleh NATO yang dinilai semakin memperkeruh stabilitas global. Ketegangan ini lalu merembet ke ranah yang paling sensitif secara simbolik. Piala Dunia 2026. Wacana boikot Jerman kini dikaji serius oleh DFB bersama pemerintah federal. Dan Jerman tidak sendirian. Laporan intelijen menyebutkan negara-negara Eropa besar lainnya, sering disebut The Big Five, tengah menimbang opsi serupa sebagai bentuk solidaritas politik Uni Eropa. Jika skenario terburuk terjadi dan Jerman benar-benar mundur, efek dominonya akan sangat menghantam FIFA. Prancis dan Spanyol disebut siap mengikuti langkah serupa, sementara Inggris dan Belanda masih berada dalam posisi wait and see, meski tekanan opini publik Eropa terus menguat. Bayangkan, sebuah Piala Dunia tanpa kekuatan besar Eropa,
prestis turnamen akan jatuh drastis dan potensi kerugian finansial dari hak siar serta sponsor bernilai miliaran dolar hampir tak terelakkan. Catatan penting yang sering luput, Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar Amerika Serikat. Jika konflik Greenland ini benar-benar merembet ke sepak bola, dampaknya bisa meluas ke sektor ekonomi real, termasuk ancaman perang tarif terhadap industri otomotif Jerman seperti BMW, Mercedes, dan Volkswagen di pasar Amerika. Pada titik ini, sepak bola hanyalah pemantik. Yang dipertaruhkan jauh lebih besar, keseimbangan kekuatan global itu sendiri. Di Zurich, markas besar FIFA dipastikan sedang berada dalam situasi paling genting dalam 1 dekade terakhir. Piala Dunia 2026 yang sejak awal dipromosikan sebagai edisi terbesar sepanjang sejarah dengan format 48 tim dan digelar di Amerika Utara, kini justru terancam kehilangan makna kompetitifnya. Bukan karena masalah teknis, melainkan karena badai politik global yang berpotensi meruntuhkan fondasi turnamen itu sendiri. Di tengah pusaran krisis ini, Gianni Infantino berhadapan dengan skenario terburuk dalam karier kepemimpinannya. Jika boikot Eropa benar-benar terjadi, dampaknya akan langsung terasa di 2 titik vital. Pertama, rating siaran global berisiko anjlok drastis. Tanpa duel klasik Eropa melawan Amerika Latin, magnet utama Piala Dunia bisa hilang dalam semalam. Kedua, tekanan sponsor mengancam stabilitas finansial FIFA, terutama karena Adidas, perusahaan asal Jerman, merupakan sponsor utama yang posisinya sangat sensitif dalam konflik ini. Dalam situasi setajam ini, FIFA diperkirakan tidak akan tinggal diam. Sinyal kuat mengarah pada manuver diplomatik tingkat tinggi, bahkan melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai kanal penenang konflik. Bagi FIFA, ini bukan lagi soal sepak bola semata, melainkan pertaruhan reputasi, miliaran dolar, dan kelangsungan turnamen sebelum peluit kick-off pertama Piala Dunia 2026 benar-benar ditiup. Di balik kekacauan geopolitik ini, terselip satu sudut pandang yang jarang dibahas, peluang terbuka bagi tim-tim underdog. Jika Jerman dan beberapa negara Eropa benar-benar menarik diri, maka akan muncul slot kosong di Piala Dunia 2026. Mengacu pada regulasi FIFA, kekosongan itu hampir pasti dialihkan ke konfederasi lain atau ke tim-tim Eropa non-UE dengan peringkat lebih rendah. Secara teori, ini bisa membuka jalan lebih jauh bagi wakil Asia atau Afrika. Namun, di sisi lain, ada rasa hampa yang sulit ditepis. Gelar juara dunia selalu terasa kurang utuh jika diraih tanpa menaklukkan kekuatan terbaik dunia. Yang perlu digarisbawahi, wacana mundurnya Jerman bukanlah gertakan. Ini adalah manuver politik tingkat tinggi, dengan sepak bola dijadikan instrumen diplomasi paling keras. Skenarionya pun jelas, jika Amerika Serikat menarik kembali rencana agresifnya terhadap Greenland, maka Jerman hampir pasti tetap tampil. Namun jika eskalasi berlanjut hingga simbol militer mendarat di Nuuk, maka ucapkan selamat tinggal pada kehadiran di Mannschaft di Piala Dunia 2026. Dalam konteks ini, sepak bola tak lagi sekadar permainan. Ia berubah menjadi pesan politik yang tak bisa diabaikan. Selama puluhan tahun, FIFA berdiri sebagai pusat gravitasi sepak bola dunia, otoritas tunggal yang menentukan kalender, tuan rumah, hingga nasib federasi nasional. Namun krisis Piala Dunia 2026 ini memperlihatkan satu retakan serius. Kekuasaan FIFA ternyata tidak absolut. Ketika federasi-federasi Eropa mulai berbicara dalam satu nada, FIFA tidak lagi berada di posisi memerintah, melainkan bernegosiasi. Dan dalam dunia politik internasional, pergeseran posisi ini adalah sinyal bahaya. Masalah utamanya bukan sekadar boikot, melainkan preseden. Jika negara-negara besar Eropa berhasil memaksakan kehendak mereka di panggung sebesar Piala Dunia, maka hierarki kekuasaan sepak bola global berubah selamanya. FIFA tak lagi menjadi hakim tertinggi, melainkan salah satu aktor di antara banyak kepentingan geopolitik. Di titik ini, sepak bola tak lagi netral, ia sepenuhnya masuk wilayah diplomasi keras. Lebih jauh lagi, konflik ini membuka pertanyaan mendasar. Siapa sebenarnya yang memegang kendali sepak bola modern, organisasi global, atau blok kekuatan ekonomi dan politik?